Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, roh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, yang menjadi nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian nas pembimbing kita hari ini. Saudara-saudara, marilah kita datang dengan kerendahan hati, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang mengakui dosa-dosa kami. Begitu sering kami di dalam kehidupan kami tidak mengindahkan kehendak dan perintah Tuhan. Dalam kehidupan ini kami sering lebih mementingkan diri kami sendiri. Kami tanpa sadar lewat perbuatan, sikap, perkataan kami menolak sesama kami. Bukannya menerima dan merangkul, bukannya menolong dan melengkapi mereka yang lemah,
tapi justru kami sibuk untuk memikirkan diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, biar firman Tuhan boleh menerangi kami dan akhirnya kami diubahkan menurut gambar dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa kita dan sudah menerima pengampunan dari Allah, yang diambil dari Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian petunjuk hidup baru untuk kita. Syukur kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran kami, kiranya itu yang menyertai kami di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Ya Roh Kudus, lawatlah kami semua di dalam pemberitaan firman, karena kami semua membutuhkannya. Pakai hamba yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 7. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat Tuhan dan saudara-saudari dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah online pada saat ini, salam untuk kita semua, Shalom.
Semoga keadaan kita dalam keadaan baik, sehat, dan terlebih tetap semangat di dalam perjuangan iman kita. Saudara-saudara, saat ini gereja kita kembali lagi harus menjalani ibadah secara online. Ini merupakan langkah kita sebagai gereja dalam peduli terhadap pemutusan rantai COVID-19, secara khusus terhadap gelombang varian yang baru, yaitu Omikron. Berdasarkan laporan terakhir, saudara, hari kemarin saja yang terpapar COVID di Indonesia sebanyak 33.729, dan di Jakarta saja yang terpapar COVID ada 12.774. Dan menurut informasi yang saya baca, bulan Februari pertengahan hingga awal Maret 2022 ini akan menjadi puncak dari gelombang Omikron ini. Jadi saudara, demi kebaikan bersama, kita pun akhirnya menjalankan ibadah minggu kita secara online. Harapan dan doa saya, meskipun dilakukan secara online, kita tetap dapat menjalankan ibadah kita dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Saudara, hari ini tema khotbah kita adalah belajar menerima dan saling menopang. Saya ingin mengawali khotbah pada hari ini dengan sebuah kisah, saudara. Konon katanya di Jerman masih ada saja penginapan eksklusif, yang artinya mereka tidak mau menerima orang-orang Yahudi. Suatu malam seorang ibu bangsa Yahudi kesulitan menemukan penginapan. Hanya tinggal satu penginapan eksklusif. "Maaf, kami tidak menerima orang Yahudi," kata si pemilik begitu melihat si ibu. "Tetapi aku sudah menjadi Kristen." "Tanyalah apa saja dan akan kubuktikan," kata ibu Yahudi ini. "Baik, siapakah Yesus Kristus?" Si ibu Yahudi menjawab, "Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Ia turun dari surga untuk kita manusia." "Bagus," kata sang pemilik penginapan. "Siapa orang tua Yesus?" "Maria dan Yusuf." "Di mana Yesus dilahirkan?" "Dalam sebuah kandang." "Mengapa Yesus dilahirkan di kandang?" Lalu jawab si ibu Yahudi, "Pertama, karena ia ingin menunjukkan teladan kesederhanaan kepada kita semua. Dan kedua, karena ia menerima manusia-manusia busuk seperti Anda yang tidak menerima wanita Yahudi di penginapan Anda." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penerimaan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Semua manusia ingin diterima, bukan saja kelemahan dan kekurangannya, tetapi juga kekuatan dan kelebihannya. Apakah itu idenya, karya, jasa-jasa, perbuatan baiknya, dan sebagainya. Seseorang bisa sakit hati jika ia ditolak, dipandang rendah, dianggap tidak mampu. Tetapi seseorang juga bisa hancur hatinya ketika perbuatan baiknya dimentahkan oleh orang lain. Ketika ide-idenya misalnya itu dianggap tidak bermutu atau tidak digubris sama sekali. Namun saudara, kendati penerimaan menjadi kebutuhan semua orang, tetapi menerima orang lain seringkali menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Banyak orang yang mau diterima, tetapi sulit untuk menerima. Kalaupun mau menerima yang lain, cenderung orang hanya menerima yang dirasa cocok, yang sepadan, yang sederajat, yang sewarna, yang selevel, yang satu kasta. Tetapi tidak mau menerima mereka yang tidak setara, yang tidak sepadan, tidak segolongan, dan sebagainya. Saudara yang terkasih, dalam bacaan tadi kita melihat bahwa Paulus memperingatkan jemaat Kristen untuk saling menerima satu dengan yang lain. Saudara, pada masa gereja mula-mula, jemaat Kristen keturunan Yahudi tidak mau menerima jemaat Kristen non-Yahudi. Karena alasan-alasan primordial, mereka menilai warga non-Yahudi tidak layak untuk ada bersama-sama dengan mereka. Melihat masalah serius itu, Rasul Paulus menasihati agar mereka saling menerima satu akan yang lain,
sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Saudara, ada 3 hal yang mau kita pelajari dari nasihat Paulus kepada jemaat Roma ini. Yang pertama, bahwa tidak ada manusia super. Setiap orang memiliki kelemahan. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Saudara, dalam jemaat ada yang kuat dan ada yang tidak kuat. Kalau kita merupakan jemaat Roma, kira-kira saudara jemaat yang mana? Yang kuat atau yang lemah? Saudara, orang kuat bukan saja mereka yang merasa memiliki uang atau kuasa atau jabatan, tetapi seseorang yang memiliki sesuatu yang lebih daripada yang lain. Nah, bukankah semua kita memiliki itu, saudara? Kita kuat di dalam hal yang kita punya, di dalam bidang yang kita kuasai. Tetapi di sisi lain, kita juga lemah di bidang-bidang yang kita tidak kuasai, yang kita tidak mampu, yang kita tidak miliki. Ada orang yang pintar sekali misalnya bermain musik, tetapi dia lemah secara teknologi atau secara fisika atau secara ilmu yang lain. Atau seseorang bisa jago bisnis tetapi tidak pandai berbicara, saudara. Macam-macam, saudara. Di satu sisi tidak ada manusia yang super kuat, dan sekaligus juga di sisi yang lain tidak ada manusia yang benar-benar lemah. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri yang belum tentu sama dengan orang yang lain. Saudara, jika dikatakan bahwa orang yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, itu bukan berarti bahwa selamanya orang kuat akan menjadi orang kuat, dan selama itu pula si lemah akan menjadi orang lemah bagi yang lainnya. Jika menggunakan perspektif tadi, maka setiap kita pasti memiliki kekuatan tertentu. Sehingga ayat 1 ini berarti bahwa kekuatan kita, keunikan kita, kemampuan kita, potensi kita, titik di mana kita kuat, itulah yang harus kita gunakan untuk menolong orang lain yang tidak mampu melakukan seperti yang kita lakukan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saling menerima dan saling membangun. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama, dikatakan di ayat kedua, demi kebaikannya untuk membangunnya. Saudara, untuk bisa menyadari dan menerima prinsip kedua ini, maka kita harus mampu menerima kelemahan kita. Kita adalah makhluk sosial. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan sesuatu seseorang diri. Contoh kecil, saudara. Kalau kita makan nasi, kita tidak dapat melakukannya seorang diri. Bukankah dalam urusan nasi saja kita membutuhkan bantuan orang lain? Mulai dari para petani, mulai dari para peneliti yang menciptakan pupuk demi supaya tanaman padi itu bisa tumbuh, terhindar dari hama dan sebagainya. Demikian juga dalam berbagai aspek kehidupan kita yang lainnya, saudara. Saudara, kita harus mengakui bahwa kita lemah, bahwa dalam kenyataannya kita juga memiliki banyak kelemahan. Hanya dengan mengetahui kelemahan kita lah, maka kita mampu merasakan kelemahan orang lain, sehingga kita mau untuk menerima kelemahan orang lain serta membangun mereka. Hanya dengan menyadari bahwa kita juga makhluk yang memiliki kelemahan, maka kita dapat menjadikan hidup kita menjadi kebaikan bagi yang lain. Kita diingatkan bahwa kita membutuhkan orang lain, demikian juga orang lain yang membutuhkan kita. Kita adalah sesama, saudara. Sama-sama orang lemah dan butuh penerimaan. Kita juga satu sisi lain sama-sama orang yang kuat dan juga orang yang dapat menolong yang lainnya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yang ketiga adalah diproses untuk memuliakan Tuhan.
Ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara yang terkasih, kita harus bertumbuh. Sejak kita dipanggil untuk percaya kepada Kristus, maka sejatinya hidup kita harus mengalami pertumbuhan. Dan yang namanya pertumbuhan pasti membutuhkan proses. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 29, Saulus tidak diterima karena kelemahan masa lalunya. 10 tahun kemudian, sejak Tuhan mengubahkan Paulus, ia menjadi orang yang sangat militan dalam mengabarkan Injil. Hidup Paulus berubah dan kian mengalami pertumbuhan. Ia menjadi seorang pelayan yang luar biasa, penginjil yang luar biasa, mengubahkan dan menyebarkan berita keselamatan ke seluruh dunia. Kalau Tuhan dapat mengubah dan memproses Paulus Saulus menjadi Paulus yang baru, bukankah Tuhan juga dapat mengubah dan memproses kehidupan kita sesungguhnya menjadi lebih baik dari sebelumnya di dalam rangka menyatakan kemuliaan Allah? Saudaraku, saya percaya Allah telah menerima kita apa adanya. Allah menerima kelemahan kita dan bersedia bekerja sama untuk menjadikan kelemahan tersebut menjadi sebuah kekuatan. Artinya, lemah bagi kita oleh Allah itu bisa dipakai menjadi sebuah kekuatan bagi yang lain. Itu sebabnya ayat ini mengajak kita untuk tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi juga melihat saudara-saudara kita yang lain. Di dalam dan bersama Tuhan, segala kelemahan dan kekuatan kita harus ditransformasikan menjadi alat kemuliaan bagi Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menerima yang lain. Kepada kita yang saat ini dipercayakan sesuatu, kekuatan, kemampuan, keterampilan yang tentunya lebih baik daripada sesama kita yang lain, maka pergunakanlah itu untuk menolong sesama kita. Mulailah temukan apa yang dapat saudara berikan kepada yang lain. Terlebih di tengah situasi saat ini, saudara, di mana COVID tampaknya mulai merajalela lagi. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan topangan doa, membutuhkan bantuan dan kekuatan dari kita. Mari kita terus bertumbuh dengan belajar membagikan hidup kita bagi orang lain, bagi gereja, bagi sahabat-sahabat kita, bagi keluarga kita, dan sebagainya. Ini juga menjadi saat yang tepat untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang tertentu. Tidak ada alasan kita menolak mereka, karena sesungguhnya saudara dan saya sudah diterima Allah. Segala kekurangan kita, segala kelemahan kita, kita diterima Allah. Itu sebabnya kita pun harus menerima orang-orang di sekitar kita. Kalau ada orang-orang yang melukai hati kita, saudara, yang pernah berbuat salah dan menyakiti saudara, ampuni mereka. Terima mereka kembali. Saya percaya bahwa hidup yang harmonis satu sama yang lain itu akan mendatangkan kebahagiaan dan berkat. Ketika kita satu sama lain saling tolong-menolong, yang kuat menguatkan yang tidak kuat, dan kita bisa saling menerima satu dengan yang lainnya, saling mendukung, saling membangun, maka disitulah kita akan melihat kehidupan yang penuh arti, dan tentu Tuhan dimuliakan. Bukankah ini menjadi tujuan utama kita sebagai orang percaya, yakni hidup memuliakan Tuhan? Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita di dalam memenuhi tugas dan panggilan ini. Amin. Jemaat Tuhan bersama gereja-gereja di segala tempat dan segala abad,
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau bersyukur untuk firman Tuhan yang barusan kami boleh dengar. Kami diingatkan, kami dipanggil untuk kami boleh menerima satu dengan yang lain. Kami diajar untuk saling membangun satu dengan yang lain, bahwa hidup kami cukup untuk bisa dipergunakan menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk melakukan perintah firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami berbagai tantangan dan pergumulan. Untuk yang sakit, mungkin dia ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh fisik saat ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah dan menyembuhkan, memulihkan anak-anak-Mu. Engkau pegang tangan mereka di dalam berjuang terhadap sakit penyakit mereka. Kami mau berdoa untuk Bapak Simanjuntak, Ibu Manurung, Bapak Butar-Butar. Kami berdoa juga untuk Bapak Elie Simanjuntak. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami berbagai tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan mereka. Di dalam masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, dan berbagai macam hal yang memberatkan hati mereka, pikiran mereka. Tuhan, biarlah Engkau campur tangan di dalam persoalan anak-anak Tuhan, memberikan hikmat bijaksana serta jalan keluar di dalam mereka berjuang mengatasi setiap tantangan pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, Gemindo Immanuel. Tuhan, kiranya Engkau yang terus memakai gereja-Mu menjadi alat perpanjangan kasih dan menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah jemaat dan juga lingkungan sekitar kami. Biar lewat gereja Tuhan kami semakin diperlengkapi menjadi murid-murid Kristus yang menyatakan kasih kebenaran Tuhan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa terus untuk situasi bangsa kami. Belakangan ini kami dihantui lagi oleh virus atau varian COVID-19 yang baru, Omikron, dan sekarang banyak dari antara kami atau saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Tuhan terus Engkau yang menolong dan bekerja atas bangsa kami, atas daerah kami, Jakarta ini. Tuhan, Engkau yang memulihkan. Berkati tim medis, berkati Satgas COVID-19, berkati para pemerintah kami yang terus bekerja berjuang demi memutus rantai COVID-19 ini. Tuhan pakai supaya semuanya bisa bersinergi untuk kebaikan bangsa kami. Secara khusus kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia supaya kami bisa bekerja sama, terutama di dalam menerapkan protokol kesehatan di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa kami di dalam menyelesaikan berbagai persoalan, tantangan yang dihadapi oleh bangsa kami ini. Berikan hikmat bijaksana kepada presiden kami, para pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberikan
kekuatan, ketahanan, supaya mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya di dalam mengemban tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh rakyat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami naikkan kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan dan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mau menaikkan doa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus, jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.